Kita sama-sama menyaksikan bahwa keadilan di Indonesia ini telah sama-sama runtuh, telah sama-sama diciderai oleh sebagian oknum Brigjen Kepolisian. Bahwa keadilan di Indonesia ini telah sama-sama runtuh, telah sama-sama diciderai oleh sebagian oknum Brigjen Kepolisian. Harusnya Presiden Joko Widodo juga harus bisa mengambil sikap, bukan acuh tak acuh terhadap kasus Joko Chandra. Kami menuntut Bapak Presiden Joko Widodo untuk mencopot Bapak Kapolri Idham Aziz. Hukum di negeri kita tercinta Indonesia belum lama tertangkap tersangka kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Bapak Novel Baswedan yang diputuskan hanya 2 tahun kurungan penjara atas dasar tidak sengaja oleh tuntutan jaksa. Hari ini terjadi lagi kawan-kawan, kali ini terjadi lagi bapak-bapak. Seorang buronan kasus korupsi yang menelan kerugian ditafsirkan sekitar 900 miliar itu bebas. Menteri Menko Polhukam untuk menjemput terpidana korupsi segera pulang ke Indonesia dan dipenjarakan kawan-kawan. Kawan-kawan, kami juga menuntut agar institusi kepolisian kepada Kapolri mengusut tuntas siapa saja jenderal-jenderal dan siapa saja yang terlibat dalam kaburnya kepada koruptor kakak tersebut kawan-kawan. Semangat kawan-kawan! Kawan-kawan, kasus ini tidak dapat diselesaikan oleh institusi kepolisian. Kita menuntut kepada Presiden Joko Widodo untuk mencopot jabatan Kapolri sekarang juga kawan-kawan. Semangat kawan-kawan! Masih banyak harapan-harapan yang bisa ditanamkan pada negara ini, harapan-harapan yang akan muncul jika penegakan hukum di Indonesia bisa berjalan dengan semestinya. Sekarang berada di depan Istana Merdeka, mungkin Jokowi sedang di dalam kawan-kawan. Saya nggak tahu Jokowi sedang di apa di sana, entah baca Doraemon, entah baca komik, saya tidak tahu ya kawan-kawan. Yang saya tahu sekarang, Jokowi itu ciut, Jokowi itu takut. Kita ingin bukti bahwa presiden kita tegas, betul tidak kawan-kawan? Bahwa kita minta pada Pak Jokowi, tangkap segera Joko Chandra karena telah menginjak-injak marwah hukum di negara kita. Semangat tidak kawan-kawan? Kita juga meminta kepada Pak Jokowi, lepaskan baju kepolisian dari tubuh Brigjen Prasetyo. Semangat tidak kawan-kawan? Semangat tidak kawan-kawan? Ini demi mengembalikan marwah hukum, demi mengembalikan kepercayaan hukum di mata masyarakat kawan-kawan. Masyarakat kita sekarang bingung mengapa di sana, entah baca Doraemon, entah baca komik, saya tidak tahu ya kawan-kawan. Yang saya tahu sekarang, Jokowi itu ciut, Jokowi itu takut. Tahun 2016, seorang nenek mencuri kayu, mencuri pisang, di penjara 2 tahun. Ini mencuri 900 miliar uang negara kawan-kawan, diloloskan oleh Brigjen Prasetyo kawan-kawan. Ini bentuk ketidakadilan hukum. Sepakat tidak kawan-kawan? Berdirinya kita di sini adalah bentuk protes kita terhadap negara dan institusi kepolisian hari ini kawan-kawan. Tapi kita melihat Joko Chandra sebagai buronan bisa melengkangkan langkah kakinya di negara kita ini kawan-kawan. Bahkan institusi kepolisian bisa mengeluarkan surat yang melengkangkan buronan Joko Chandra hari ini kawan-kawan. Betul kawan-kawan? Betul kawan-kawan? Kami menuntut Bapak Presiden Joko Widodo untuk mencopot Bapak Kapolri Idham Aziz. Harusnya Presiden Joko Widodo juga harus bisa mengambil sikap, bukan acuh tak acuh terhadap kasus Joko Chandra kawan-kawan. Selamat sore saya ucapkan kepada seluruh aparat kepolisian yang sampai saat ini mengawal, mendampingi aksi kami untuk menegakkan keadilan
lupa pula saya ucapkan pada hati-hati pada Bandara 2, Roda 4 agar selalu mengutamakan keselamatan. Pada henti-hentinya kami di sini dari aliansi mahasiswa untuk selalu menyuarakan keadilan, menegakkan kemestian yang harus terjadi di Indonesia. Masih semangat kawan-kawan, masih semangat kawan-kawan. Sore ini sampai hari ini kita sama-sama menyaksikan bahwa keadilan di Indonesia ini telah sama-sama runtuh, telah sama-sama diciderai oleh sebagian oknum Brigjen Kepolisian. Tak lain dan tak bukan adalah Prasetyo Utomo yang telah sama-sama kita ketahui beliau ini seharusnya menjadi pemimpin, tapi apa? Dia telah melakukan penistaan atau kecurangan terhadap pidana koruptor. Dengan sama-sama kita ketahui dia telah membebaskan Joko Chandra untuk senantiasa bisa enak-enakan atau bisa lolos tanpa pengetatan hukum. Oleh karena itu kami dari aliansi mahasiswa menuntut dan menegakkan serta mendesak pihak kepolisian serta pemerintahan dan senantiasanya kami mengajak untuk agar selalu menegakkan keadilan. Teman-teman mahasiswa, sama-sama kita ketahui bahwa ini Indonesia adalah negeri hukum sesuai yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45 bahwa Indonesia ini adalah negara hukum dan sejatinya hukum ini tak pandang dulu, tak pandang elit politik dan tak pandang rakyat jelata. Oleh karena itu kita sama-sama mengawal, mengingatkan dan menindaklanjuti serta mengantisipasi segala potensi yang akan terjadi dari penyimpangan keadilan hukum yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, dalam henti-hentinya mahasiswa dari berbagai aliansi mengajak dan menyatukan visi untuk selalu senantiasa mengawal kasus Joko Chandra, kawan-kawan. Kita berkaca dari tahun 2016. Contoh ketidakadilan hukum ini benar-benar nyata dan ada, kawan-kawan. Oleh karena itu, semangat dan sepatutnya lah kita sebagai generasi muda untuk selalu mengawal, mengantisipasi dan mendampingi proses kegiatan hukum apapun itu. Kita sama-sama mengetahui dari berbagai media dan berbagai referensi. Hari ini terdapat 3 brigjen dari instansi kepolisian, yakni Prasetyo Utomo, Slamet Nugroho dan Irjen Napoleon Bonaparte. Yang telah sama-sama kita ketahui 3 orang ini telah menciderai dan menguncangkan hukum dan kekuatan hukum dari Indonesia. Selayaknya dan sepatutnya kita sebagai mahasiswa mengajak, mengiring serta mendampingi berbagai proses pengadilan yang ada di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita sama-sama ketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara yang sangat beraneka ragam suku dan bangsa. Dari berbagai aneka ragam itu tidak pernah yang namanya mengenal perbedaan antara kasta, derajat sosial sesama manusia. Dan sepatutnya kita dari aliansi mahasiswa aktivis muda Indonesia untuk selalu mendampingi kegiatan proses hukum yang ada di Indonesia ini, teman-teman. Selayaknya lah Presiden Jokowi bertindak tegas, bertindak adil, dan bertindak semestinya untuk selalu mengawal dan menekan instansi kepolisian agar tidak berlaku semena-mena, berlaku seenaknya terhadap elit koruptor. Oleh karena itu, kita mendesak Kapolri Idam Aziz untuk selalu mengantisipasi dan mengawal berbagai proses hukum yang dilakukan oleh bawahan-bawahannya agar selalu tidak pernah melenceng dari rule yang telah ada. Oleh karena itu, pada kesempatan sore ini
kami dari Aliansi Mahasiswa memiliki satu tuntutan yang sama, satu visi untuk kemuliaan penegakan keadilan teman-teman. Dan tentunya kami memberikan apresiasi kepada aparat polisi yang telah mengawal aksi kita pada hari ini agar senantiasa aman, tentram dan sesuai yang diharapkan. Tak lupa saya ucapkan pula pada para mahasiswa yang telah bergabung dari berbagai aliansi untuk tetap konsisten, untuk tetap memiliki visi yang sama, yakni mengawal kasus Joko Chandra hingga tuntas. Lalu bagaimanapun Joko Chandra ini telah menyeleweng, telah betul-betul mempengaruhi dan mencederai hak hukum di Indonesia, teman-teman. Saya kira kita sebagai generasi muda mengawal sampai tuntas, jangan sampai berbagai kegiatan korupsi atau nepotisme pengawalan yang tidak sesuai dengan keadilan ini terus terulang dan terulang, kawan-kawan. Pada kesempatan sore ini, tak lupa kami ucapkan, kami beri apresiasi kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi, baik media ataupun aparat kepolisian. Sekali lagi kepada visi satu kita, visi untuk sama-sama mendesak, menuntut pada Presiden Jokowi beserta Kapolri Ibu Muhammadis untuk selalu menekan dan mengawal proses hukum dengan seadil-adilnya. Baik kawan-kawan, mungkin demikian orasi singkat dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Harusnya Presiden Joko Widodo juga harus bisa mengambil sikap, bukan acuh tak acuh terhadap kasus Joko Chandra, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan, bahwasannya tindakan para buronan, tindakan para mafia jika dibiarkan terus-menerus seperti ini akan merusak tatanan dan akan mengkhianati, tidak menghargai negara kita, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan. Kita di sini atas kegelisahan, ketidakinginan kita bahwasanya hukum di Indonesia tidak bisa dipermainkan oleh kuasa uang, kawan-kawan. Tidak bisa dimainkan oleh kuasa apapun, oleh para pejabat, oleh para korporat. Mari kita dengarkan orasi selanjutnya dari kawan kita dari Pamulang Bergerak. Mari kita sambut, kawan-kawan. Inilah kawanku, inilah kawanku. Assalamualaikum, kawan-kawan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, kawan-kawan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, kawan-kawan. Waalaikumsalam. Hari ini kita semua datang ke ibu kota yang kita sayangi dan kita cintai hanya untuk menyampaikan suara rakyat yang makin hari itu seakan tidak didengar oleh para pejabat yang duduk santai di sana, kawan-kawan. Bahwasanya tuntutan kita kali ini, tegakkan hukum, penjarakan Joko Chandra, tangkap pelaku kasus korupsi Joko Chandra, dan apabila kasus tidak diusut tuntas, maka kami menuntut Bapak Presiden Joko Widodo untuk mencopot Bapak Kapolri Ilham Aziz. Karena apa, kawan-kawan? Hari ini apabila kita berkaca terkait beberapa polemik kasus-kasus hukum yang terjadi di Indonesia, itu terjadi banyak ketimpangan, bapak-bapak yang saya hormati dan saya cintai. Aparat kepolisian, aparat penegak hukum di negeri kita tercinta Indonesia belum lama tertangkap tersangka kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Bapak Novel Baswedan yang diputuskan hanya 2 tahun kurungan penjara atas dasar tidak sengaja
oleh tuntutan jaksa. Hari ini terjadi lagi, kawan-kawan. Hari ini terjadi lagi, bapak-bapak. Seorang buronan kasus korupsi yang menelan kerugian bila ditafsirkan sekitar 900 miliar itu bebas kembali setelah menjadi warga negara asing, kembali lagi ke Indonesia. Dengan mudahnya dia bisa mendapatkan surat izin dari kepolisian untuk membuat KTP dan ke luar negeri hari ini. Bagaimana itu, bapak-bapak? Bagaimana, bapak-bapak? Apakah seperti ini potret keadilan atau potret penegakan hukum di Indonesia, bapak-bapak yang saya cintai dan saya banggakan? Mohon maaf sekali lagi saya ucapkan mohon maaf, karena saya tahu bapak-bapak sekalian itu tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka dari itu kami mohon Pak, sebagai dan selaku aparat penegak hukum, yaitu harusnya menjunjung tinggi hak keadilan bagi masyarakat. Di mana tugas-tugas bapak-bapak yang katanya mengayomi? Di mana tugas-tugas bapak-bapak yang katanya mengayomi? Siapa yang diayomi? Apakah masyarakat Indonesia? Tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apakah betul seperti itu, kawan-kawan? Apakah betul seperti itu, kawan-kawan? Apakah hanya sebagian orang yang berhak mendapatkan keadilan yang hukum yang tidak merata di negeri kita yang kita cintai, kawan-kawan? Apakah seperti itu seharusnya? Kan tidak. Hari ini banyak sekali kita tengok kanan kiri orang-orang yang bersuara, yang menyuarakan hak-haknya, aspirasinya, tapi belum tentu mereka itu paham apa yang mereka lontarkan. Berbeda dengan kita di sini. Kita tahu, kita merasakan, kita melihat dari kemarin ketika disahkannya RUU KPK, ketika dipilih seorang Firly Bahuri, pejabat tinggi Polri, sebagai ketua KPK. Di mana kerjanya? Apa yang terjadi? Meloloskan Joko Chandra, kawan-kawan. Apa itu? Seorang pejabat tinggi Polri menjabat sebagai ketua KPK, tapi di mana kerjanya? Di mana? Meloloskan Joko Chandra, seorang buronan korupsi. Apakah demikian? Apakah seperti itu? Maksud saya jangan sampai lembaga kepolisian namanya semakin tercoreng akibat ulah beberapa oknum yang tidak tahu menahu bagaimana rasanya penderitaan, bagaimana susahnya, bagaimana capeknya mengayomi masyarakat yang banyak maunya, bapak-bapak. Jangan sampai apa lembaga kepolisian itu tercoreng terus tercoreng namanya akibat oknum-oknum yang tidak pernah merasakan susahnya, capeknya mengayomi masyarakat yang banyak maunya, bapak-bapak. Mohon kerjasamanya, bapak-bapak. Cukup usut tuntas kasus Joko Chandra. Jangan sampai ada novel-novel baru, jangan sampai ada wiji tukul yang baru, jangan sampai ada Munir yang baru. Kita tidak butuh. Yang kita butuhkan adalah tegaknya keadilan. Sudah cukup, sudah terlalu banyak regulasi atau aturan yang diterbitkan oleh anggota dewan yang katanya terhormat, dan tinggal bagaimana praktiknya, dalam ranah praksisnya itu bagaimana penegakan hukumnya hari ini. Kita tahu ketika ada orang yang mengalami kasus hukum itu belum tentu mendapatkan suatu keadilan. Kenapa? Karena terganjal oleh para mafia hukum di negeri kita sendiri, terganjal di polsek atau polres, lalu terganjal lagi di kejaksaan negeri maupun kejaksaan tinggi. Apa yang terjadi, kawan-kawan? Apa yang terjadi?
krisis kepercayaan pada akhirnya. Oleh siapa? Oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, bapak-bapak, kawan-kawan. Kita ini hanyalah masyarakat biasa, bapak-bapak, kawan-kawan. Kita bukan pejabat, kita nggak punya kuasa, kita nggak punya jabatan. Tapi kenapa orang-orang yang punya itu semua, punya kekuasaan, punya jabatan dan lain sebagainya, malah melakukan hal-hal yang sebaliknya? Kita semua makan nasi, bapak, ibu, kawan. Kita semua makan nasi, tapi di mana hati nurani? Hanya sesuap nasi, hanya sebatas sesuap nasi, bapak-bapak. Itu akhirnya rela melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum, bapak-bapak, ibu-ibu. Apakah demikian tugas dari seorang pejabat negeri yang katanya terhormat? Apakah betul demikian tugas dari aparat penegak hukum untuk merampas keadilan yang seharusnya ditegakkan? Apakah betul demikian, bapak-bapak? Mohon maaf, bapak-bapak, apabila saya ada salah ucap atau salah omongan. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan pada teman saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Prasetyo dan kawan-kawan meloloskan satu buronan untuk lari ke luar negeri, dan sekarang Joko Chandra itu sedang berada di Malaysia, kawan-kawan. Bagaimana potret hukum di negara kita, kawan-kawan? Seorang penegak hukum yang justru seharusnya menangkap buronan, tetapi kemudian kawan-kawan polisi yang justru membuatkan surat jalan bagi buronan. Ini ada potret hukum yang amburadul, kawan-kawan. Sebelum saya melanjutkan orasi saya kepada Bapak Kepolisian, kami ucapkan terima kasih telah mengawal aksi kami. Kepada teman-teman media juga kami ucapkan terima kasih karena telah hadir pada aksi Barisan Aktivis Muda dengan tema menuntut keadilan hukum, kawan-kawan. Ada beberapa poin, diantaranya kawan-kawan, buronan yang kita ketahui Joko Chandra mestinya sejak tahun 1999 sudah ditangkap. Tahun 2009 tersangka terpidana mestinya dipenjara 2 tahun. Tetapi kawan-kawan, kita tidak tahu sejak 2009 itu dia ada di mana. Belakangan seminggu yang lalu kita ketahui dia diduga menjadi konsultan di Bariskrim, kawan-kawan. Ini ada apa? Polisi bermain untuk menyimpan buronan. Saya agak miris mendengar berita ini di saat ada polisi yang panas-panasan di jalan mengayomi rakyat, bersama rakyat, melindungi rakyat, tetapi polisi Jenderal Bintang 1 justru meloloskan buronan. Ada apa ini, kawan-kawan? Itu poinnya, kawan-kawan. Tujuan kita datang ke sini meminta kepada Kapolri Bapak Idham Aziz segera lepaskan baju kepolisian dari Bapak Prasetyo. Seorang Jenderal Bintang 1 tidak pantas meloloskan buronan. Ini kekurangan jalan hukum, kawan-kawan. Sepakat tidak, kawan-kawan? Sepakat tidak, kawan-kawan? Hidup mahasiswa, hidup pemuda, hidup rakyat Indonesia. Satu poin lagi saya mau katakan, kawan-kawan. Dalam konteks kasus ini, kawan-kawan, kita tidak bisa berharap banget pada penegak hukum, kawan-kawan. Kita harus kawal kasus ini. Kita harus minta kepada Pak Jokowi bahwa Joko Chandra mesti ditangkap. Sepakat tidak, kawan-kawan? Ini demi mengembalikan kepercayaan publik kepada lembaga hukum kita. Sepakat tidak, kawan-kawan? Anda bayangkan saja, kawan-kawan, tahun 2016 seorang nenek mencuri kayu, mencuri pisang, di penjara 2 tahun. Ini mencuri 900 miliar uang negara, kawan-kawan, diloloskan oleh Brigjen Prasetyo, kawan-kawan. Ini bentuk ketidakadilan hukum. Sepakat tidak, kawan-kawan? Sepakat tidak, kawan-kawan? Saya agak heran, kawan-kawan. Kita ini punya Menteri Hubungan Luar Negeri di Malaysia. Joko Chandra itu sekarang berada di Malaysia, kawan-kawan. Mestinya Jokowi perintahkan Menko Polhukam atau Menteri Luar Negeri untuk jemput Joko di sana, kawan-kawan. Sepakat tidak, kawan-kawan? Joko Chandra sekarang posisinya ada di Malaysia dan Jokowi takut akan itu, kawan-kawan.
Jokowi tidak akan itu kawan-kawan. Mestinya seorang presiden tegas menjaga marwah hukum Indonesia kawan-kawan. Sepakat tidak kawan-kawan? Marwah hukum pejabat penegak hukum kita diinjak-injak oleh Joko Chandra kawan-kawan. Maka kita dari barisan aktivis muda Indonesia tidak terimakan hal itu kawan-kawan. Bayangkan saja kawan-kawan, pencuri kelas teri, pencuri kelas ikan asin di penjara kawan-kawan. Di saat ada buronan yang ratusan miliar mencuri uang negara, itu dibebaskan. Bukan karena kabur kawan-kawan, tapi dilindungi oleh bintang 1 kepolisian kawan-kawan. Ini bentuk kekurang ajaran dari penegak hukum kita kawan-kawan. Kawan-kawan, kita sekarang berada di depan Istana Merdeka. Mungkin Jokowi sedang di dalam kawan-kawan. Saya nggak tahu Jokowi sedang di apa di sana. Entah baca Doraemon, entah baca komik, saya tidak tahu ya kawan-kawan. Yang saya tahu sekarang, Jokowi itu ciut, Jokowi itu takut. Kita ingin bukti bahwa presiden kita tegas. Betul tidak kawan-kawan? Bahwa kita minta pada Pak Jokowi, tangkap segera Joko Chandra karena telah menginjak-injak marwah hukum di negara kita. Sepakat tidak kawan-kawan? Kita juga meminta kepada Pak Jokowi, lepaskan baju kepolisian dari tubuh Brigjen Prasetyo. Sepakat tidak kawan-kawan? Sepakat tidak kawan-kawan? Ini demi mengembalikan marwah hukum, demi mengembalikan kepercayaan hukum di mata masyarakat kawan-kawan. Masyarakat kita sekarang bingung mengapa bisa terjadi seorang buronan bisa pergi ke Kalimantan, bisa pergi ke Pulau Jawa, bolak-balik dalam 2 minggu kebelakangan. Padahal dia ada seorang buronan. Mestinya kita punya BIN, kita punya kepolisian, kita punya penegak hukum. Kemana mereka ini? Banyak habisin uang negara, nangkap buronan saya tidak mampu. Kawan-kawan, jangan sampai persepsi di masyarakat buronan ini sudah ambil uang 900 miliar. 30% untuk bayar penegak hukum, masih ada untung 70%. Ini kekurang ajaran terhadap hukum negara kita kawan-kawan. Kita pemuda tidak boleh takut. Tidak ada mahasiswa yang berani demo ini. Kita barisan aktivis mahasiswa, barisan aktivis pemuda Indonesia adalah barisan pemuda yang berani mengatakan lantang terhadap ketidakadilan kawan-kawan. Mungkin sebagai pengantar dari saya, Andi Prayoga, dari barisan aktivis pemuda Indonesia, saya akhiri, saya kembalikan kepada Leo moderator. Hidup mahasiswa, hidup pemuda, hidup rakyat Indonesia. Teman-teman, saya minta perhatiannya, ikuti komando saya agar tetap merapatkan barisannya. Tolong rapatkan barisannya, tolong rapatkan barisannya teman-teman. Rapatkan lagi buronnya teman-teman, agar barisan kita tetap kuat teman-teman. Ayo semangat teman-teman. Di sini kita tidak berdiri atas nama kita pribadi teman-teman. Kita bawa nama Barisan Aktivis Muda Indonesia kawan-kawan. Betul kawan-kawan? Berapa jumlah kita kawan-kawan? Hidup mahasiswa. Oleh karena itu, mari kita rapatkan barisan kita. Kita jangan sampai terhalang oleh sinar matahari. Aksi kita hari ini ada di jalan kebenaran. Betul kawan-kawan? Untuk tetap menyuarakan suara kita, mari kita lantangkan suara kita kawan-kawan. Berapa jumlah kita kawan-kawan? Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup pemuda Indonesia. Selanjutnya akan ada orasi dari kawan kita dari Senat Mahasiswa UIN Jakarta. Inilah kawanku, inilah kawanku, datang kemari untuk rumah. Kami menuntut Bapak Presiden Joko Widodo untuk mencopot Bapak Kapolri Ilham Aziz. Di sana, entah baca Doraemon, entah baca komik, saya tidak tahu ya kawan-kawan. Yang saya tahu sekarang, Jokowi itu ciut, Jokowi itu takut. Hukum di negeri kita tercinta Indonesia belum lama tertangkap tersangka kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Bapak Novel Baswedan yang diputuskan hanya 2 tahun kurungan penjara atas dasar tidak sengaja
oleh tuntutan jaksa. Hari ini terjadi lagi, kawan-kawan. Hari ini terjadi lagi, bapak-bapak. Seorang buronan kasus korupsi yang menelan kerugian dia ditafsirkan sekitar 900 miliar itu bebas. Sekarang berada di depan Istana Merdeka. Mungkin Jokowi sedang di dalam, kawan-kawan. Saya nggak tahu Jokowi sedang di apa di sana. Entah baca Doraemon, entah baca komik, saya tidak tahu ya, kawan-kawan. Yang saya tahu sekarang, Jokowi itu ciut. Jokowi itu takut. Kita ingin bukti bahwa presiden kita tegas. Betul tidak, kawan-kawan? Bahwa kita minta pada Pak Jokowi, tangkap segera Joko Chandra karena telah menginjak-injak marwah hukum di negara kita. Sepakat tidak, kawan-kawan? Kita juga meminta kepada Pak Jokowi, lepaskan baju kepolisian dari tubuh Brigjen Prasetyo. Sepakat tidak, kawan-kawan? Sepakat tidak, kawan-kawan? Ini demi mengembalikan marwah hukum, demi mengembalikan kepercayaan hukum di mata masyarakat, kawan-kawan. Masyarakat kita sekarang bingung mengapa karena kepanasan. Perut juga mulai keroncongan. SKM aja. SKM, susu kedelai madu, minuman sehat terbuat dari bahan alami berkualitas tinggi. SKM punya banyak varian rasa, ada madu, stroberi, coklat, dan melon. Ayo beli rasa favoritmu.